Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Pada tahun 1989 telah terjadi kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 yang dikenal dengan peristiwa Talang Sari. Nama Talang Sari diambil dari tempat terjadinya peristiwa ini. Talang Sari adalah sebuah dusun di desa Rajabasa Lama, Way Jepara, Lampung Timur. Peristiwa Talang Sari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Saat itu, pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talang Sari. Catatan Komnas HAM, peristiwa Talang Sari menewaskan 130 orang dan 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir. 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui saat ini. Peristiwa Talang Sari berawal dari penetapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib mengusung Pancasila. Hal tersebut juga berlaku untuk ormas keagamaan. Jika tak mengusung asas Pancasila, ormas tersebut dianggap menganut, membahayakan negara karena menganut ideologi terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketuai oleh Abdullah Sungkar. Kelompok Usroh diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri ke Lampung. Di Lampung, Usroh bergabung dengan pengajian Warsidi, seorang petani sekaligus guru ngaji. Kehadiran kelompok Usroh diterima oleh Warsidi karena memiliki tujuan yang sama, yakni mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada 1 Februari 1989, Camat Way Jepara, yakni Zulkifli Malik, bertukar surat dengan Komandan Rayon Militer Way Jepara Kapten Sutiman. Dalam suratnya, Zulkifli menjelaskan informasi yang didapat dari Kepala Desa Rajabasa Lama Amir Puspa Mega dan Kepala Dusun Talang Sari Sukidi tentang keberadaan pengajian yang dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis keras. Kapten Sutiman meminta kepala desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya. Laporan dari kepala desa terkait aktivitas kelompok Warsidi diteruskan di Kodim Lampung Tengah, Mayor Oloan Sinaga. Mayor Oloan mengirimkan sejumlah anggotanya mengawasi kelompok Warsidi ke dusun Talang Sari. Kedatangan para anggota Kodim menyebabkan bentrokan dengan masyarakat hingga menewaskan Kapten Sutiman. Pada 7 Februari 1989, sekitar pukul 4 pagi, militer menyerang Talang Sari. Penyerangan itu dilakukan di bawah Komando Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin Kolonel Hendro Priyono. Penyerangan dilakukan dengan menyasar jemaah Pondok Pesantren Pengajian Warsidi. Penyerangan dilakukan saat jemaah yang datang dari berbagai daerah bersiap mengadakan pengajian akbar. Dengan posisi tapal kuda, para tentara mengerahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung. Diduga, rumah panggung tersebut berisi ratusan jemaah yang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta orang tua. Sebanyak 246 jemaah dinyatakan hilang. Ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili secara semena-mena. Pasca peristiwa itu, Talang Sari ditutup untuk umum dengan penguasaan tanah berada di bawah Korem Garuda Hitam. Menurut Kontras, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan sejak pembentukan tim khusus penyelesaian peristiwa Talang Sari pada 2011. Saat itu anggota tim terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan instansi pemerintah lainnya. Pada 27 April 2021 terdapat pertemuan yang dilakukan oleh tim Balitbang, Kemenkumham, dan korban peristiwa Talang Sari. Namun pertemuan ini dikecam paguyuban keluarga korban Talang Sari Lampung atau PK2TL dan kontras karena dilakukan tanpa berkoordinasi ataupun mengundang paguyuban secara layak. Itulah peristiwa Talang Sari yang terjadi pada 7 Februari 1989 lalu.